Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Banyak kesimpang siuran mengenai apa yang diyakini oleh Kang Deddy Mulyadi dilihat dari segi agama. Nah, di dalam beberapa kesempatan beliau itu menjelaskan ya. Ini saya sudah mendapati beberapa videonya. Jadi saya tidak berusaha untuk mencari sebetulnya. Cuman itu ya lewat di beranda begitu. Ya mau bagaimana lagi ya. Kalau misalkan lewat di beranda saya kan berarti lewat juga di beranda orang lain. Dan permasalahan ini itu harus dijelaskan dari kacamata ilmu. Kenapa harus dijelaskan dari kacamata ilmu? Karena permasalahan agama ini kita mengatakan seseorang ini mukmin atau kafir, ini adalah perkara yang penting begitu di dalam agama. Jadi sesuatu hal ini tatkala kita mengatakan seseorang yang kafir begitu, kita katakan dia itu mukmin padahal jelas kekafirannya, itu bisa mengkafirkan orang yang mengatakannya, qailnya. Atau sebaliknya, orang ini dia secara zahir mukmin tapi kita mengkafirkan. Nah, itu juga bisa mengkafirkan orang yang qail yang mengatakannya. Maka sebetulnya dalam hal ini ya, lebih baik kita itu menjaga diri kita dari mengkafirkan orang lain, atau jika seseorang ini tidak jelas keimanan ya kita juga tawakuf saja begitu. Itu lebih aman sebetulnya. Nah, cuman dari segi ini karena ini sudah syai', sudah viral begitu ya, sudah menjadi konsumsi publik dan ada kewajiban saya melihatnya demikian untuk menjelaskan, maka ya ini akan saya jelaskan. Jadi video ini sebentar saja, ini videonya hanya 27 detik dari potongan begitu ya, karena yang lewatnya potongan. Dan saya sudah melihat video ini yang fullnya itu 1 jam. Di situ ada yang nyanyi begitu ya, 1 jam lebih lah Kang Deddy. Itu asik sekali perbincangannya memang, dan videonya sudah lama, 9 tahun yang lalu begitu. Nah, makanya kita akan bahas, kita akan lihat dulu ya videonya seperti apa. Kemudian nanti kita akan bedah dari sudut pandang ilmu kalam atau ilmu tauhid. Ari Kang Deddy teh agamana naon? Agama kuring teh, agaman kuring teh sumerah diri ke alam kabeh. Sumerah diri ke alam lahir, sumerah diri ke alam batin. Sumerah diri ka lemahna, sumerah diri ka caina, sumerah diri ka angina, sumerah diri ka panan poekna. Sumerah diri ka panan poekna. Lain Islam, lain Islam, lain Islam. Nah, kita lihat situ dulu ya, berhenti begitu. Nah, ini agak problematik. Ini lama sekali. Jadi isu ini sudah tidak akan berpengaruh kepada karir politiknya Kang Deddy Mulyadi karena memang tidak berpengaruh ya. Beliau sudah menang begitu, nggak jadi masalah. Jadi memang isu agama mudah-mudahan sudah mulai ditinggalkan dari gelanggang politik begitu. Nah, cuman saya mah tidak melihat dari isu politiknya, saya melihat dari keilmuan, dari sudut pandang ilmu kalam atau ilmu tauhid. Jadi kalau kita lihat dari awal begitu ya, kita lihat dari awal bahwa Kang Deddy ini kan ditanya, "Ari Kang Deddy teh agamana naon?" gitu. Kang Deddy itu agamanya apa? Dan jawabannya kan di akhir itu jelas, bukan Islam. Nah, tapi sebelum mengatakan hal itu, ini ada hal menarik yang harus kita pahami, karena Kang Deddy itu sebelum mengatakan agama saya itu sumerah begitu ya, sumerah ka angina, sumerah ka caina, sumerah ka panon poekna dan lain sebagainya, itu dalam pengertian pasrah begitu ya. Dalam pengertian mungkin saya juga nggak tahu apa yang dimaksud. Saya nggak tahu apa yang dimaksud, cuman mungkin yang dimaksud itu berserah diri begitu. Mungkin itu yang dimaksud. Saya tidak tahu. Ya, berserah diri kepada ketentuan. Jadi kalau misalkan kita mau melihat nilai filosofisnya dan kita mau husnuzon begitu, yang dimaksud mungkin pasrah kepada ketentuan begitu. Jadi itu kalau di dalam bahasa Arab ada majaz. Ini kan kalau kita lihat i'tiqad begitu. Cuman karena saya ini tidak terbiasa menghukumi i'tiqad orang, saya ini terbiasanya menghukumi apa yang keluar dari zahir. Karena memang itulah yang bisa kita hukumi. Jadi tatkala misalkan Kang Deddy Mulyadi itu mengatakan sumrah kacaina, lah apa yang saya maksud? Ya, saya maksud itu apa yang saya pahami. Yang saya pahami itu ya pasrah kepada air begitu. Itu yang saya pahami. Nah, nanti apakah sumrah kacaina teh itu merupakan
bahasa majaz yang biasa dipakai oleh orang Sunda atau bukan, yaitu soal lain. Nah, cuman ada yang menarik di sini begitu ya. Sebelum Kang Deddy mengatakan hal itu, kita lihat sekali lagi. Dari Kang Deddy teh agamana naon? Agama kuring teh, agaman kuring teh. Nah, ini diralat ya. Agama kuring teh, ageman kuring teh. Nah, ini lain ya. Jadi antara agama kuring, tapi akhirnya beliau ralat tuh, ageman kuring. Ya, kita dengarkan sekali lagi nih. Dari Kang Deddy teh agamana naon? Agama kuring teh, agaman kuring teh sumerah diri ke alam. Jadi agama kuring teh, ageman kuring teh, begitu. Kabeh. Sumerah diri ke alam lahir, sumerah diri ke alam batin, sumerah diri ke lemahna. Nah, itu dulu. Jadi kalau kita mau agak sophisticated ya di dalam membahas ini, kita mau agak ribet lah begitu katakan. Kalau orang nggak tahu ya, netizen itu kalau saya membahas sesuatu yang agak sophisticated, yang dia itu agak rumit, disebutnya itu ribet, kemudian muter-muter begitu. Ya kasihan juga sih kalau misalkan tidak mampu memahami alur berpikir itu. Nah, jadi kalau misalkan kita mau lihat begini, Islam itu bahasa Al-Qur'annya bukan agama kan. Bahasa Al-Qur'annya itu ad-din. Ya, innad dina 'indallahil Islam. Jadi apa yang dimaksud dengan ayat tersebut tatkala mengatakan innad dina 'indallahil Islam. Nah, ini coba bisa dilihat ya di dalam tafsir-tafsirnya. Saya ini tidak memakai tafsir tetapi memakai penjelasan yang pernah saya baca di dalam Jawharatut Tauhid mengenai hakikatuddin ya. Jadi ad-din itu apa? Nah, ad-din itu kan dia bisa jadi al-mudayyan ya. Dia sesuatu yang diikuti begitu. Jadi yang diikuti biasanya itu adalah kumpulan dari aturan-aturan. Jadi sesungguhnya ya al-mudayyan, aturan-aturan yang diikuti indallah di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi dalam pengertian ini kan hasrus sifah alal mausuf begitu ya, yang mana aturan-aturan ini dia hanya terbatas pada Islam, dia tidak akan keluar dari situ di sisi Allah. Dalam pengertian apabila aturan-aturan ini di luar Islam, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian tidak ada nilai tolabnya. Jadi tidak ada nilai kebaikan akhiratnya, tidak ada nilai kebaikan pahalanya begitu. Nah, jadi kalau misalkan dilihat ya nih orang yang mencuri misalkan. Nah, yang mencuri ini hukumannya apa? Berarti kan kita butuh aturan tuh. Aturan untuk menghukum orang yang mencuri. Nah, apabila kita itu masuk ke Islam, maka kita akan melihat di situ aturannya adalah potong tangan. Ya, apabila barang yang dicurinya sudah mencapai syarat sekian dan sekian. Apabila kita mencari kepada hukum selain Islam, maka kita akan mendapatkan di situ penjara begitu. Ya, misalkan atau kalau dulu misalkan diarak begitu ya, apapun itulah hukumannya. Berarti kan dia di luar hukum Islam. Nah, yang di luar hukum Islam ini dia tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pengertian itu tidak akan ada nilai ibadahnya, tidak akan ada nilai pahala atau siksa ya nanti di mana di yaumil qiyamah. Nah, jadi kesepakatan seperti itu nanti akhirnya tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tadi innad dina 'indallahil Islam. Aturan-aturan itu di sisi Allah hanya Islam saja. Nah, makanya saya harus mengingatkan begitu ya kepada kita nih orang Islam yang ada di Indonesia, yang mana kebetulan Indonesia ini tidak berhukum dengan hukum Islam. Kita ini masih harus meyakini secara i'tiqadi bahwa hukuman mencuri di dalam agama Islam itu adalah potong tangan begitu, bukan yang lain. Adapun pelaksanaannya bagaimana ya sudah, itu kan urusan umaro begitu. Mereka yang bertanggung jawab. Apakah mereka itu tatkala tidak memakai potong tangan kepada koruptor misalkan, apakah itu gara-gara melihat maslahat begitu ya, atau itu apakah itu karena mereka itu sebetulnya mau melaksanakan hukuman Islam tapi mereka tidak mampu, atau memang tidak ada keinginan sama sekali, atau bahkan malah mentakdzib, mendustakan hukuman itu. Nah, itu kita pasrahkan saja kepada pemerintah sudah. Cuman kita sebagai orang mukmin nih harus punya i'tiqad seperti itu, karena itulah hukum Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Jadi ad-din itu jangan dulu dimaknai dengan agama ya, karena ini akan jadi pusing juga. Jadi ad-din itu apa? Nanti ditafsirkan dengan agama, kemudian ditanyakan agama itu apa? Nanti bingung lagi. Akhirnya terjadi circular reasoning begitu. Kita ad-din tidak tahu maknanya, kita terjemahkan kepada agama. Agama pun kita tidak tahu maknanya apa.
Lah akhirnya nanti circular reasoning. Akhirnya tidak jelas tatkala mengatakan agama itu apa. Nah, kalau kita mengatakan agama itu sendiri, ini kan pegangan ya. Kalau misalkan tadi Kang Deddy katakan itu ageman, ya silahkan lihat nanti bahasa Sanskertanya itu apa, itu bisa dilihat. Saya pernah baca, cuman lupa lagi, nggak terlalu nggak terlalu sering saya itu mengingat-ingat bahasa Sanskerta, cuman ada. Dari apa yang saya baca itu tidak vis-a-vis antara ad-din dengan agama sebetulnya. Ini asal katanya dulu ya. Jadi ad-din itu al-mudayyan, dia perkara yang diikuti yang berupa aturan-aturan, sedangkan agama ini pegangan begitu. Ini atau ada yang mengatakan agama begitu ya, itu tidak mang-mang begitu. Dalam pengertian keyakinan. Jadi ini sudah berbeda ya, ad-din dengan agama itu secara bahasa dulu. Cuman kalau secara istilah, dalam pengertian istilah itu bahasa yang sering dipakai di masyarakat, di warga Indonesia, agama itu ya ad-din begitu. Agama itu ad-din, agama itu ya ad-din dalam pengertian ini adalah kumpulan-kumpulan aturan-aturan yang harus kita taati. Makanya kalau misalkan ditanyakan agama kamu apa? Islam. Oh berarti harus sholat ya. Karena nanti kesimpulannya ke sana. Oh kamu harus puasa ya bulan Ramadan begitu. Nah berarti kan sudah di dalam istilah pemakaian sehari-hari, ad-din itu sudah tepat dikatakan dengan agama. Di sini baru kita masuk kepada kasusnya Kang Deddy Mulyadi. Tatkala beliau itu ditanya, apa agama Kang Deddy? Kemudian dia mengatakan, agama saya. Nah, andaikan ya Kang Deddy itu berhenti di sini, agama saya, terus kemudian menjelaskan ya pasrah diri kalau mahna dan lain sebagainya yang dia katakan begitu. Nah, ini sudah berarti tidak ada Islam sama sekali, malah di akhir itu disebutkan bukan Islam. Tapi tatkala Kang Deddy mengatakan agama kuring, ageman kuring, nah ini sudah berbeda karena sudah pakai ageman. Kalau ageman ini dia sesuatu yang sudah tidak bisa dipertentangkan dengan ad-din begitu. Jadi misalkan seperti ini ya, sebagaimana misalkan saya itu bisa menjadi seorang yang sosialis bersamaan dengan bahwa saya ini Islam, itu bisa ya. Nanti asal sosialisnya ini sampai derajat mana, itu kan spektrum ya. Jadi kalau misalkan sosialis itu kiri yang paling kiri begitu, bisa itu. Jadi saya tuh ya Islam ya sosialis misalkan. Saya ini Islam ya demokratis misalkan. Itu bisa bergandengan sebetulnya dengan kadar tertentu. Jadi tatkala saya itu Islam, kemudian saya itu demokratis, itu menjadi kafir begitu, karena ini tidak mungkin ada pada satu tempat. Ya Islam ya demokratis, nggak mungkin ada begitu. Nggak seperti itu. Bisa Islam dan demokratis itu bersatu begitu di dalam suatu pemahaman dengan kadar tertentu. Ya Islam ya sosialis bisa dalam kadar tertentu, atau misalkan ya Islam ya kapitalis misalkan, itu bisa dalam kadar tertentu ya. Sidna Umar itu waktu harga daging mahal, beliau itu dipinta untuk menekan harga, jadi memberi peraturan kepada orang-orang yang punya daging untuk menurunkan harganya. Sidna Umar nggak mau ya. Kenapa ya? Karena kalau kita mau lihat di situ berarti kan itu kapitalis sebetulnya dalam kadar tertentu begitu ya. Jadi bisa seperti itu sebetulnya kalau kita mau melihat. Nah, dari dari sampai sini kita bisa melihat bahwa kalau agama itu kemudian diralat menjadi ageman, kemudian kata-kata selanjutnya ini dikeluarkan oleh Kang Deddy, ini sebetulnya tidak masalah begitu. Ini dari yang saya lihat begitu ya. Ini kalau misalkan kita lihat lagi nih, kita ulang. Dari Kang Deddy teh agama naon? Agama kuring teh, agaman kuring teh. Sumerah ageman diri ke alam kabeh. Sumerah diri ke alam lahir, sumerah diri ke alam batin. Sumerah diri ka lemahna, sumerah diri ka caina, sumerah diri ka angina. Sumendah diri ka panan poekna, sumendah diri ka panan poekna. Lain Islam. Nah ini kalau misalkan andaikan gitu ya, Kang Deddy ini tidak mengatakan bukan Islam, lain Islam. Andaikan tidak mengatakan itu, ini selamat, sudah selesai begitu. Jadi memang tidak bisa dipertentangkan. Tapi di akhir tuh bilang Kang Deddy itu lain Islam. Nah ini masalah ya, masalah. Nah, kita selesaikan dulu seperti ini ya masalahnya itu. Saya sudah melihat video fullnya ya, 60 menit lah, 1 jam lebih itu. Jadi begini, dari video 60 menit ini Kang Deddy itu perkataannya sering bertentangan dengan perkataan beliau sendiri. Jadi kalau di sini mengatakan bukan Islam, tapi di dalam perkataan yang lain menunjukkan beliau itu Islam.
kita tidak melihat, bukan melihat kepada video yang lain dalam pengertian pada waktu yang lain ya, pada tahun atau bulan atau hari yang lain, tapi ini harinya masih sama, tempatnya masih sama, ini masih satu sequence acara. Ini perkataannya Pabaliut begitu. Dalam pengertian Pabaliut itu bukan tidak bisa difahami, bukan, tapi dalam satu sisi mengatakan demikian seperti ini, nanti dalam sisi yang lain itu mengatakan menunjukkan sekali keislamannya. Nah pada akhirnya ya yang bisa saya nilai, kalau misalkan begini dulu, kalau kita melihat dari potongan ini saja 27 detik dan ini memang yang tersebar, jadi jangan salahkan saya kalau saya itu merespon yang ini 27 detik lah, ini yang dipotongnya sekian begitu ya, entah siapa yang memotongnya saya nggak tahu. Cuman ini kan tersebar nih. Kalau kita lihat dari potongan ini saja, mau tidak mau kita mengatakan bahwa Kang Deddy ini memang bukan Islam. Memang dia sendiri yang mengatakan begitu. Kalau melihat dari potongan ini saja. Nah sehingga kalau kita misalkan mengatakan, oh tidak, Kang Deddy masih Islam. Ya gimana? Dia sendiri yang mengatakan bukan kok begitu. Dari potongan ini. Tapi kalau kita lihat seluruhnya full begitu ya, 1 jam itu kita akan bisa melihat bahwa Kang Deddy ini Islam. Jadi kalau dikatakan itu apa ya, maqalul hal itu berbeda dengan maqalul lisan. Jadi apa yang ditampakkan dari halnya itu berbeda dari apa yang ditampakkan dengan lisannya. Malah kalau di sini bukan maqalul hal dan maqalul lisan, bukan, tapi maqalul lisan yang satu dengan maqal lisan yang lain berbeda begitu. Nah, sehingga pada akhirnya begini ya, kita bisa nih ngambil kitab, kemudian kita judge dengan kita melihat bagaimana Kang Deddy Mulyadi ini keislamannya. Misalkan kita lihat kitab Sulam Taufik misalkan begitu ya, yang mana di situ kan ada perkara-perkara atau bab tentang riddah, bab tentang murtad. Kemudian kita tempelkan kepada Kang Deddy, bisa saja seperti itu. Cuman begini, saat ini begitu ya, pemahaman atau ilmu tentang riddah, tentang perkara yang memurtadkan itu sudah sangat jarang diaji, sudah sangat jarang dikaji, sehingga masyarakat itu tidak tahu. Makanya kalau di dalam fikih itu selalu ada seperti ini. Kalau misalkan dia itu mengetahui amidan muta'ammidan, maka konsekuensinya begini dan begitu. Apabila dia itu tidak mengetahui jahilan au ghafilan, maka nanti konsekuensinya anu dan anu begitu. Pasti selalu seperti itu. Ini di dalam masalah-masalah yang dakik, di dalam masalah-masalah yang sulit. Ya, contoh misalkan nanti ada nih di dalam sholat saja, kalau misalkan kamu itu jadi imam, kemudian kamu itu takbir mau ruku dan tidak terlintas di dalam niat itu zikir, jadi mutlak itlak saja begitu, sudah terbiasa kan, kita mau ruku Allahu Akbar, di belakang ada makmum, itu ada perkataan yang mengatakan itu batal sholatnya. Kenapa? Karena ada qorinah di situ memberitahu kepada makmum dengan ucapannya Allahu Akbar, memberitahukan bahwa si imam ini dia berpindah gerakan begitu. Nah, sedangkan memberitahu orang lain tentang sesuatu yang tidak berhubungan, tentang sesuatu, jadi ada khitab dengan selain Allah dan Rasulnya, itu membatalkan kepada sholat. Itu ada di dalam I'anatut Thalibin itu pembahasannya. Cuman apakah kita sekarang mau mengatakan bahwa sholatnya orang yang demikian dan demikian itu batal semua sholatnya? Kan tidak bisa. Kenapa? Karena ilmu ini dakik. Ya, jadi kalau misalkan mau takbir berpindah ke ruku itu, kita harusnya itu ada apa? Ada ingat zikir dan memberitahu kalau mau, atau zikir saja ingatnya, baru itu tidak batal. Cuman kan ini masalah, kenapa? Karena ilmunya dalam. Ya, pada akhirnya nanti in kana amidan muta'ammidan begitu, wa huwa aliman, apabila dia itu dalam keadaan mengetahui bahwa hal itu demikian hukumnya, tapi dia masih mengerjakan, nah berarti batal sholatnya. Tapi apabila tidak, kan kasih tahu dulu begitu. Nah, ini perkataan seperti ini, kalau misalkan dia itu sedari awal sudah mengatakan bukan Islam, ini sudah mengeluarkan dari agama. Ya, makanya hati-hati. Dan keluar dari agama itu masalahnya nanti banyak sekali. Masalahnya itu nanti akan bermasalah dengan istrinya, nanti akan bermasalah dengan ahli warisnya, nanti akan bermasalah dengan ibadah-ibadah yang sudah dilaksanakan begitu. Naudzubillah min dzalik. Jadi semua ibadahnya dari segi, kita misalkan katakanlah ya, ada orang berkata seperti ini misalkan, saya bukan Islam, dan itu keluar tanpa paksaan, maka semua ibadah sebelum dia mengatakan itu hapus semuanya, itu sholatnya hapus, puasanya hapus, kalau pernah hajinya hapus, yang sodako-sodakonya hapus semuanya. Hanafi malah mengatakan harus mengqadha. Ini masalah, belum lagi kita mengatakan dengan istrinya dan lain sebagainya. Cuman tadi ya, karena permasalahan seperti ini sudah sangat jarang sekali dikuasai oleh masyarakat,
sangat jarang sekali. Sulit sekali masyarakat itu sekarang memahami Islam itu bagaimana. Apalagi sampai dalam-dalamnya seperti ini. Maka saya melihat Kang Deddy ini orang yang tidak terlalu memahami agama, sehingga perkataan-perkataannya itu tidak ditimbang dengan hukum agama. Dan alhamdulillah ya, kalau misalkan saya lihat ini kan 9 tahun yang lalu. Yang deket-deket ini Kang Deddy itu sudah agak mulai menjauh dari isu agama itu, alhamdulillah. Yang ngomporinnya itu kan si Imad tuh, anak-anaknya si Imad itu, anak-anak ruhaninya si Imad yang ngomporin, Kang Deddy mau meratakan pesantrennya Habib Rizik begitu dan lain sebagainya. Meskipun pada saat kampanye perkataan yang menyindir-nyindir Ba'alwi dari Kang Deddy ini sudah ada begitu. Cuman ya kita lihat bahwa Kang Deddy ini bukan orang yang memahami agama sangat dalam, sehingga tidak mengetahui bahwa perkara-perkara yang seperti ini itu mengeluarkan dari agama. Misalkan nanti kalau Kang Deddy ditanya, ya Kang Deddy kafir ya, misalkan ditanya, nggak bakalan mau bilang iya Kang Deddy itu. Karena memang ini bercampurnya pemahaman di dalam kepalanya yang mana pengetahuan tentang agamanya tidak terlalu dalam. Nah pada akhirnya ya, saya ini bukan mufti kan, cuman kalau di dalam segi ilmu saja, dari segi ilmu kita tidak bisa melihat secara pasti, secara saklek bahwa Kang Deddy ini bukan Islam. Lawang dia itu sholat, lawang dia itu umroh begitu ya, dan teman-teman kiainya juga banyak. Ya cuman ini kan menjadi PR untuk kiai-kiai yang ada di circle-nya Kang Deddy Mulyadi begitu. Jadi cobalah hal agama itu kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan tentang agama, jangan dijawab lah begitu ya. Kalau berkaitan dengan agama itu, agama gimana lah, sudah itu agama biarkan urusan Kang Deddy sama Allah, sudah selesai begitu. Ya nggak usah keluar bahasa kayak gitu. Akhirnya nanti ini menjadi bola panas, menjadi bola liar, akhirnya jadi permasalahan. Kemudian orang yang nggak tahu mengatakan Kang Deddy itu kafir, orang yang tidak tahu ilmu juga mengatakan Kang Deddy tidak kafir. Ini kan pada akhirnya nanti saling lempar nama kafir nih. Nah ini masalah begitu, apalagi tidak dikoyid dan tidak dijelaskan. Nah itulah ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.